Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lisyorini Wahyu Widiati, SEAKP, MSIAK, selaku dosen pembimbing studi akhir saya. Perkenalkan, nama saya Riris Indah Rahmawati dengan NIM 2005520058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh reputasi KAP, umur perusahaan, dan solvabilitas terhadap audit delay pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini melihat wabah virus pandemi COVID-19 merupakan pandemi global karena penyebarannya yang begitu cepat dan luas hingga menjangkau wilayah yang jauh dari pusat wabah. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja banyak sektor dan profesi yang dirugikan, salah satunya sektor industri barang konsumsi dan profesi auditor, karena dituntut tetap menjaga kualitas audit agar kualitas laporan keuangan dan reputasi KAP tetap terjaga dengan baik, serta menghindari terjadinya audit delay. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya audit delay, di antaranya ada reputasi KAP, umur perusahaan, dan solvabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Penelitian ini saya lakukan bertujuan untuk menganalisis dua karakteristik. Pertama, karakteristik auditor dengan melihat pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay. Dan yang kedua, karakteristik perusahaan dengan melihat pengaruh umur perusahaan dan solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutangnya terhadap audit delay. Tinjauan yang saya gunakan dalam penelitian ini ada dua teori. Teori yang pertama, teori agensi atau teori keagenan, di mana menjelaskan hubungan kontrak antara satu atau orang lebih, yaitu prinsipal memerintahkan orang lain atau agen. Dalam penelitian ini, prinsipal adalah perusahaan dan agen adalah auditor. Kemudian yang kedua, teori kepatuhan. Teori kepatuhan mengacu pada kepuasan untuk tunduk sejalan dengan harapan atau keinginan orang lain. Kepatuhan menilai apakah pihak yang menerima audit telah mematuhi kebijakan, pedoman, dan standar tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memberikannya. Inilah model penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini meyakini bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. Karena semakin baik reputasi KAP, maka akan semakin sedikit peluang terjadinya audit delay. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. Tahun 2023 dan Alfiani Nurmala tahun 2020. Selain itu, dalam penelitian ini juga meyakini bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay, karena perusahaan yang sudah beroperasi lama cenderung lebih berpengalaman dalam menghadapi ancaman tak terkecuali audit delay. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agam tahun 2019 dan Dewi dan Kristianti tahun 2020. Dalam penelitian ini juga meyakini bahwa solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, karena mengaudit akun hutang memerlukan waktu yang lama demi kelangsungan hidup perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saranggih tahun 2018 dan Apriani tahun 2015. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana penelitian didasari angka-angka dengan pengelolaan statistik berdasarkan filsafat positivisme. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Alasan saya menggunakan ini karena sesuai dengan penelitian kuantitatif, di mana tidak memerlukan generalisasi. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui situs web idx.co.id. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda yang diolah menggunakan software SPSS versi 25. Inilah hasil penelitian uji model yang sudah lolos pengujian statistik deskriptif, normalitas, multikolineritas, heterogenesitas, dan autokorelasi. Dari uji model koefisien determinan diperoleh nilai R-square sebesar 0,249 atau 24,9%. Artinya dapat dikatakan bahwa variabel independen reputasi KAP, umur perusahaan, dan solvabilitas dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel audit delay sebesar 24,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam regresi penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji hipotesis T. Pengambilan keputusan hipotesis ini dilihat dari tingkat signifikannya, di mana nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Begitupun sebaliknya.
Dari pengujian di atas dapat dilihat hasil perhitungan nilai SIK, reputasi KAP, dan umur perusahaan sebesar 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. Sedangkan hasil dari perhitungan nilai solvabilitas 0,866 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh terhadap audit delay. Dari hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini membuktikan pada masa pandemi COVID-19, audit delay berpengaruh negatif signifikan terhadap reputasi KAP. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menggunakan kantor akuntan publik dengan riwayat reputasi yang baik cenderung tepat waktu dalam menyelesaikan auditnya, karena besarnya dorongan untuk mempertahankan kualitas kerjanya terhadap klien agar reputasi tetap terjaga dengan baik. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pada masa pandemi COVID-19, audit delay berpengaruh negatif signifikan terhadap umur perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang sudah berdiri sejak lama cenderung lebih siap menghadapi fenomena pandemi, sebab mereka memiliki pengalaman yang lebih mendalam, terlebih tentang kebutuhan konstitusi akan informasi mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh para auditor. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, audit delay tidak berpengaruh terhadap solvabilitas. Hal ini dikarenakan besar kecilnya nilai solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya tidak akan menambah rentan waktu terjadinya audit delay. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya maupun pihak akademis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.